Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Story Firda. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah seru tentang keberanian seorang polisi dalam menghadapi ormas yang bikin resah. Bayangkan, sebuah kota yang mulai terguncang karena aksi anarkis ormas yang sampai membakar mobil polisi. Namun, justru dari situ muncul seorang polisi bernama Raka yang dengan tenang dan cekatan menghadapi situasi berbahaya itu. Bahkan memberi pelajaran berharga dengan salam olahraga yang penuh makna. Bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah ormas itu bubar? Apa yang terjadi dalam sidang terbuka? Dan apa refleksi dari sang penegak hukum? Yuk, simak sampai habis. Kalau kamu punya pendapat tentang cara penegakan hukum yang tegas tapi beretika seperti yang dilakukan Raka, tulis di kolom komentar. Ya. Jangan lupa juga share pengalaman atau cerita menarik kalian soal ketertiban di lingkungan sekitar. Aku tunggu cerita dan diskusinya. Kota Satria dulunya tenang. Jalan-jalan kecilnya dipenuhi warung, tukang parkir yang ramah, dan anak-anak bermain sepulang sekolah. Tapi sejak 2 bulan terakhir, suasana itu perlahan memudar. Di ganggang sempit dan pasar tradisional, sekelompok orang berseragam mirip ormas mulai muncul. Mereka datang berkelompok, berbicara keras, dan membawa map lusuh yang mereka sebut form iuran keamanan. Nominalnya tidak besar, tapi cara mereka menagih membuat warga merasa terintimidasi. "Pak, ini iuran wajib bulanan. Kalau tidak bayar, nanti ada konsekuensinya," ujar salah satu dari mereka pada Pak Suroso, pemilik warung sembako. Matanya tajam, tangan menggenggam map, dan satu kakinya menendang ringan rak dagangan seolah memperingatkan. Pak Suroso menunduk, pura-pura menghitung kembalian. "Bulan kemarin saya sudah bayar, Mas." "Yang kemarin beda. Ini iuran baru." "Aturan baru," jawab pria itu cepat. Lalu menepuk mapnya dengan keras. Warga lain pun merasakan hal serupa. Penjual sayur, tukang tambal ban, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang menjual jajanan dari rumah ikut dimintai iuran. Mereka tidak berani menolak. Beberapa yang mencoba melawan. Esok harinya dagangannya diacak-acak. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi semua tahu siapa pelakunya. Laporan demi laporan masuk ke kantor polisi sektor barat. Namun, belum ada tindakan nyata. Sebagian petugas hanya berkata, "Masih kami selidiki." Sebagian lainnya hanya mengangguk tanpa janji. Di sudut kota, di sebuah pos ronda yang sudah lama tak digunakan, ormas itu terlihat berkumpul hampir setiap malam. Mereka menyebut tempat itu markas komando. Musik keras terdengar hingga larut, dan motor-motor mereka sering ngebut di jalan tanpa helm. Warga makin resah, tapi juga makin takut bersuara. Di tengah semua keresahan itu, seorang polisi bernama Ibda Raka Arya sedang duduk di mejanya, membaca laporan terbaru dari warga. Alisnya mengernyit. Matanya tajam menatap satu nama yang berulang dalam setiap laporan. "Damar. Sudah terlalu lama ini dibiarkan," gumamnya pelan. Di luar kantor, langit mulai mendung, seolah ikut menandai bahwa badai dalam kota kecil ini akan segera pecah. Pagi itu, suasana di markas Polsek Sektor Barat lebih sibuk dari biasanya. Di ruang briefing, puluhan anggota kepolisian berseragam lengkap duduk rapi, memperhatikan layar proyektor yang menampilkan peta wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pusat aktivitas ormas bermasalah. Komandan Tito berdiri di depan ruangan, menunjuk dengan laser pointer ke 3 titik merah di layar. Ini daerah Pasar Tua, terminal kecil di Jalan Gunung, dan area padat di Gang Lestari. 3 tempat ini dalam 2 minggu terakhir mengalami lonjakan laporan warga. Pemalakan, intimidasi, bahkan dugaan penganiayaan. Suaranya tegas, tak terbantahkan. Ia menoleh ke arah seorang pria bertubuh tegap dengan raut wajah tenang. "Ibda Raka Arya." "Raka, kamu pimpin operasi penertiban di area Gang Lestari. Itu yang paling rawan.
Mereka punya markas semi-permanen di pos ronda lama. Kami butuh orang yang bisa jaga kendali tapi juga sigap kalau situasi mendesak. Raka berdiri dan memberi hormat singkat. Siap, Komandan. 1 jam kemudian, 5 unit patroli bergerak menuju titik sasaran. Raka memimpin satu regu berisi 6 personel. Mereka bergerak dengan kendaraan taktis, mengenakan rompi anti peluru dan perlengkapan pengendalian massa. Tapi Raka menekankan satu hal sebelum berangkat. Jangan ada yang terpancing emosi. Kita datang untuk menegakkan aturan, bukan untuk cari musuh. Tapi kalau mereka melawan hukum, kita beri tindakan tegas, terukur dan sah. Setibanya di Gang Lestari, suasana langsung tegang. Warga yang melihat kedatangan polisi segera menutup pintu atau berdiri di kejauhan. Di ujung gang, pos ronda lama tampak penuh dengan orang berseragam ormas. Sebagian duduk di motor, sebagian berdiri dengan tangan dilipat, memasang wajah menantang. Salah satu dari mereka melangkah maju. Damar, pria berusia sekitar 40 tahun dengan perawakan besar dan sorot mata liar. Ada urusan apa? Pak polisi rame-rame kesini. Tanyanya dengan suara berat, sinis. Raka melangkah maju. Tenang. Ia mengeluarkan surat tugas dan menunjukkannya. Kami menerima laporan masyarakat tentang aktivitas pungutan liar, gangguan ketertiban umum, dan dugaan intimidasi. Kami akan lakukan pemeriksaan. Damar tertawa kecil. Laporan masyarakat? Atau alasan buat intervensi? Di sini aman, Pak. Kami bantu jaga lingkungan. Bantuan yang dipaksa bukan bantuan, itu pemerasan, jawab Raka datar. Beberapa anggota ormas mulai ribut di belakang Damar. Ada yang berbisik, ada yang mulai merekam dengan ponsel. Ketegangan naik perlahan. Tapi Raka tetap berdiri tegak. Tangannya tak bergeming dari pinggang tempat pistol dan tongkat taktisnya tergantung. Tiba-tiba, salah satu anak buah Damar melempar botol plastik ke arah petugas. Tidak mengenai siapapun, tapi cukup untuk jadi pemicu. Semua, amankan perimeter, seru Raka tegas. Petugas mulai menyebar, satu regu mendekati pos, satu lagi menghalau warga agar tidak terlibat. Damar mendekat, berdiri berhadapan langsung dengan Raka. Kamu pikir kamu pahlawan? Hah? Raka menatap matanya. Tak gentar. Saya cuma aparat negara yang melakukan tugas. Tapi kalau kamu paksa, saya bisa jadi mimpi buruk. Damar terdiam. Wajahnya mengeras. Hari itu, beberapa anggota ormas diamankan untuk diperiksa. Tidak ada kekerasan, tapi ketegangan terasa seperti api dalam sekam. Dan Raka tahu, ini baru permulaan. Ormas itu tidak akan tinggal diam. Dan ia pun bersiap. Bukan hanya secara taktis, tapi juga mental. Karena kadang, melindungi yang lemah artinya menghadapi yang merasa kebal hukum. Sore itu, hujan turun rintik di sudut kota Satria. Namun, di dalam pos ronda tua yang mereka klaim sebagai markas, suasana semakin panas. Damar berdiri di depan puluhan anak buahnya yang duduk melingkar, dengan wajah-wajah yang masih menyimpan emosi dari operasi penertiban pagi tadi. Ia mengangkat map plastik yang sudah sobek di bagian pinggirnya, lalu melemparnya ke lantai. Ini hinaan. Mereka datang ke markas kita kayak kita ini kriminal. Suaranya menggelegar, menggema di ruangan kecil. Padahal kita yang bantu jaga lingkungan. Kita yang ngatur biar tukang dagang itu aman. Mereka lupa siapa yang bikin pasar nggak dijarah waktu kerusuhan tahun lalu. Lanjutnya sambil menunjuk acak ke arah anggotanya. Beberapa mengangguk cepat, terpengaruh. Yang lain diam, matanya menunduk, termasuk Reza, salah satu anggota yang mulai merasa ada yang tidak beres. Damar melanjutkan dengan nada yang lebih dingin, hampir seperti bisikan, tapi beracun. Kita harus kasih pelajaran. Biar mereka tahu, kita bukan target empuk. Salah satu anggota yang biasa dipanggil Be mengangkat tangan. Maksudnya, kita lawan balik, Bang.
Damar menatapnya tajam. Kita tidak cari ribut, tapi kalau mereka datang dengan senjata, jangan kasih pipi kiri. Kita kasih mereka asap. Terdengar beberapa suara setuju, bahkan sorakan kecil. Beberapa mulai menepuk-nepuk dada. Ada yang mengeluarkan botol berisi bensin dari tas motor. Simbol niat yang lebih dari sekadar perlawanan. Mobil polisi itu simbol kekuasaan mereka. Kalau kita bikin satu aja kebakar, itu pesan bahwa kami ada dan kami nggak takut, ucap Damar. Kini berdiri di atas bangku kayu kecil, seperti orator jalanan. Reza mengerutkan kening. Ia ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Suasana di ruangan itu seperti api yang menunggu disiram bensin. Malam harinya, di jalan utama dekat taman kota, 2 unit polisi patroli sedang berjaga. Jalanan sepi, lampu jalan redup. Tiba-tiba, dari arah gang sempit, 4 motor tanpa plat mendekat perlahan. Pengendaranya memakai jaket tebal, helm full face. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka melontarkan botol molotov ke arah mobil patroli yang diparkir di tepi jalan. Ledakan kecil terdengar. Api langsung menyala di kap mesin. Sirene meraung, tapi para pelaku sudah kabur ke ganggang sempit, lenyap dalam hitungan detik. Di kantor Polsek, Raka baru saja selesai mengisi laporan saat kabar itu masuk lewat radio. Unit 302 diserang. Mobil terbakar. Lokasi, taman kota. Diduga kuat ulah ormas. Raka berdiri perlahan. Wajahnya tidak kaget, hanya tenang dan dingin. Sudah mulai, gumamnya. Ia mengambil jaket dinas, mengenakannya perlahan. Di matanya, bukan sekadar perlawanan yang ia lihat, tapi bara. Dan bara, jika tidak dipadamkan, akan jadi api yang membakar segalanya. Malam belum sepenuhnya larut, tapi langit kota sudah pekat oleh asap. Di pertigaan Jalan Garuda, suara teriakan dan langkah kaki bersahutan dengan gemuruh api yang melahap sebuah mobil patroli. Mobil itu terbakar di tengah jalan, merah menyala seperti obor kemarahan yang tak terkendali. Di sekitarnya, pecahan kaca berserakan, bau bensin menyengat. Polisi yang berjaga tadi sempat menghindar, namun tidak cukup cepat untuk menyelamatkan kendaraan dinas mereka. Warga sekitar berhamburan keluar dari rumah. Sebagian menonton dari balik pagar, sebagian lagi merekam dengan ponsel. Tapi tak sedikit yang menjerit ketakutan. "Bu, ayo masuk, masuk ke dalam," teriak seorang anak muda kepada ibunya yang masih berdiri di teras. Dari arah berlawanan, suara motor terdengar makin nyaring. 6 pengendara ormas dengan bendera kecil di jok belakang melaju cepat, memutar area, mengebut seperti sengaja memamerkan dominasi. Salah satu dari mereka bahkan mengangkat tangan, meneriakkan, "Biar tahu rasa kalian." Seorang pria tua di warung sebelah hanya bisa geleng kepala. Ini bukan lagi ormas, ini premanisme yang disahkan seragam. Di kantor Polsek, ruang taktis berubah jadi pusat krisis. Monitor CCTV menampilkan gambar api yang masih menyala. Laporan masuk terus-menerus. Kekacauan kecil meletup di berbagai titik. Komandan Tito berdiri di depan meja. Wajahnya gelap. "Kita tidak bisa biarkan ini terus." Ibda Raka berdiri di sampingnya. Tangannya mengepal. Tapi suaranya tetap tenang. "Ini bukan penertiban lagi, Pak. Ini sudah serangan langsung." Tito mengangguk. "Besok pagi kita rapat dengan Polda. Tapi malam ini, kamu turun ke lokasi. Lihat langsung. Amankan warga. Tapi jangan konfrontasi. Kita belum punya perintah untuk tindak paksa besar." Raka hanya mengangguk, lalu melangkah cepat keluar. Di luar, langit sudah gelap total. Tapi di kejauhan, sinar merah dari mobil terbakar masih menyala seperti pertanda bahwa malam ini, hukum sedang diuji. Setibanya di lokasi, Raka turun dari mobil dan langsung menyisir area. Api mulai padam, tapi asapnya belum hilang. Warga berkumpul dalam ketakutan.
Beberapa anak kecil menangis karena suara ledakan ban mobil yang meletus beberapa menit sebelumnya. Seorang ibu mendekat ke Raka. Gemetar. "Pak, mereka lewat sini," sambil teriak-teriak. "Anak saya diseret ke dalam rumah. Mereka bilang kalau kami lapor polisi, kami jadi sasaran berikutnya." Raka menatap ibu itu, lalu menoleh ke arah mobil yang hangus. Sekilas ia melihat simbol negara yang masih tersisa di pintu, lambang kepolisian yang terbakar separuhnya. "Apapun yang terjadi, Bu," ujarnya pelan, "negara tidak boleh kalah." Ia memutar badannya, mengambil radio di bahunya, dan berkata dengan nada mantap, "Pastikan patroli keliling diperkuat malam ini. Hentikan semua motor tanpa plat. Kita mulai identifikasi satu persatu. Dan siapkan dokumen pendalaman untuk laporan ke Polda besok. Saya mau nama Damar muncul paling atas." Api mungkin padam, tapi amarah warga dan tekad Raka baru saja menyala. Pagi itu, kabut masih menyelimuti Gang Lestari. Bau asap semalam belum sepenuhnya hilang, dan bekas kebakaran mobil polisi masih jelas terlihat di tengah jalan. Arus kendaraan dialihkan, dan warga sekitar memilih menutup toko lebih awal. Di ujung gang, terlihat sekelompok ormas berkumpul lagi. Seragam mereka kusut, tapi sikap mereka makin arogan. Di tengah-tengah kerumunan, Damar berdiri dengan tangan terlipat, berbicara lantang seperti biasa. "Mereka pikir kita takut? Mereka kirim polisi, kita sambut dengan api." Teriaknya, disambut sorakan. Namun, dari ujung jalan, suara sepatu bot menyentuh aspal pelan tapi pasti. Semua menoleh. Satu sosok berjalan sendirian. Ibda Raka Arya. Tanpa rombongan, tanpa kendaraan. Hanya membawa tongkat taktis di pinggang dan radio di bahu. Seragamnya rapi. Matanya lurus menatap ke depan. Langkahnya mantap. Warga yang bersembunyi di balik jendela menahan napas. Polisi datang, sendiri. Damar melangkah maju, tertawa meremehkan. Wah, datang sendiri sekarang? Dianggap superhero, ya?" Raka berhenti beberapa meter di depan mereka. Tatapannya tidak gentar, suaranya datar tapi tegas. "Aku datang bukan untuk cari musuh. Aku datang untuk melindungi warga. Ini tugas saya." Salah satu anak buah Damar melangkah maju, ingin menakut-nakuti, mencoba mendorong Raka. Tapi dalam satu gerakan cepat, tangan Raka menangkap pergelangan pria itu, memutar dan mengunci. Pria itu langsung terjatuh dengan rintihan kesakitan. Semua terdiam. Damar menajamkan mata. "Mau main kasar, ya?" Raka melepas kunciannya dan menatap Damar lurus. "Kau paksa saya untuk bela diri. Saya akan lakukan. Tapi kau juga tahu, yang saya lindungi bukan hanya hukum, tapi juga mereka," katanya sambil menoleh ke arah rumah-rumah di sekitar, di mana warga menonton dalam diam. Damar mencoba melangkah maju, tapi Raka tak mundur sejengkal. Ada ketenangan dalam sorot matanya, tapi juga sesuatu yang membuat nyali ciut, keyakinan yang tak bisa dibeli. "Masih ada waktu untuk hentikan ini. Damar, kau dan kelompokmu bisa bubar sebelum terlambat." Sorakan mulai reda. Beberapa anggota ormas saling pandang. Aura Damar perlahan retak. Dia tidak terbiasa dilawan tanpa takut. Terlebih, oleh satu orang yang berdiri tenang di tengah kerumunan. Di kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Bukan satu, tapi beberapa. Mobil-mobil polisi mulai masuk ke gang. Kini Raka tidak sendiri. Tapi ia sudah lebih dulu menunjukkan bahwa nyali tak diukur dari jumlah pasukan, tapi dari keyakinan dalam dada. Damar menggertakkan gigi, lalu mundur perlahan. "Kita belum selesai, Raka." Raka tak menjawab. Ia hanya menatap lurus, menjaga posisinya di antara massa dan warga. Hari itu, satu polisi berdiri sendirian, tapi cukup untuk membuat kerusuhan berhenti, walau hanya sementara. Siang itu,
Jalan Garuda terasa panas meski matahari belum sepenuhnya terik. Udara seperti menahan napas. Polisi sudah memperketat penjagaan di beberapa titik, tapi Gang Lestari kembali gaduh. Damar semakin kehilangan kendali, merasa dipermalukan setelah insiden pagi hari saat Raka menghadapi masa sendirian dan tidak goyah. Harga dirinya sebagai pemimpin lapangan, ormas tercoreng. Ia butuh cara untuk merebut muka di hadapan anggotanya. Dan dia memilih jalan yang kasar. Kalau dia memang jago, suruh dia lawan gua. 1 lawan 1. Di depan umum. Kita lihat siapa yang pantas ngomong soal keadilan. Teriak Damar sambil memukul dada, menantang. Tantangan itu cepat menyebar. Lewat video pendek, lewat bisikan jalanan. Dan sebelum sore tiba, di tengah jalan kecil yang biasa dipakai jualan gorengan dan parkir motor, puluhan pasang mata sudah berkumpul. Beberapa polisi yang berjaga tidak bisa mencegah, karena Raka sendiri menerima tantangan itu. Raka berdiri di ujung jalan, mengenakan kaos polos gelap dan celana dinas. Ia melepas rompi pelindung. Hanya membawa dirinya, keyakinannya, dan pengalaman bertahun-tahun sebagai instruktur bela diri taktis kepolisian. Damar sudah lebih dulu di lokasi, membuka jaket ormasnya, memperlihatkan badan besar bertato. Tangan mengepal, wajah siap bertarung. Suasana senyap, tanpa aba-aba. Damar melangkah cepat, melepaskan pukulan keras ke arah kepala. Raka menghindar setengah langkah, memutar tubuh, dan menangkis dengan telapak tangan. Pukulan pertama gagal. Serangan kedua datang, tendangan rendah ke arah perut. Raka menekuk lutut, menahan, lalu memutar balik dengan sapuan kaki. Damar tersentak, nyaris jatuh, tapi kembali berdiri. Kerumunan bersorak, tegang dan liar. Serangan demi serangan terus berlangsung. Raka tetap fokus, matanya tidak lepas dari lawan. Ia tahu satu hal, ini bukan soal menang atau kalah, tapi mengirim pesan bahwa hukum tidak bisa dipermainkan. Damar mulai kehilangan ritme. Nafasnya memburu. Ia menyerang membabi buta. Sebuah pukulan keras hampir mengenai rahang Raka, tapi sang polisi menangkap lengan lawan, membaliknya, lalu menjatuhkan tubuh besar itu ke tanah dengan teknik kuncian sempurna. Damar terkapar. Tidak pingsan, tapi tidak bisa bergerak. Raka mengunci lengannya, lalu membisikkan kata-kata pendek yang hanya mereka berdua dengar. Kalau kau benar pemimpin, berhenti sebelum anak buahmu jadi korban. Lalu Raka berdiri, melepaskan kunciannya, dan mundur 3 langkah. Tidak satu pukulan tambahan pun ia berikan. Semua menyaksikan, semua tahu siapa yang menang, dan siapa yang kalah dengan bermartabat. Damar terdiam, terengah, tapi tidak bicara lagi. Beberapa anak buahnya mendekat, hendak membantunya berdiri, tapi tak satu pun yang berani menyerang kembali. Seorang ibu di balkon rumah berbisik pelan. Akhirnya, ada yang berani hadapi mereka dengan kepala dingin. Dan di tengah jalan kecil itu, di antara bayang-bayang kekacauan yang mulai reda, hukum menunjukkan wajah manusianya, lewat satu orang bernama Raka. Suasana di Jalan Garuda mulai tenang, meski ketegangan masih terasa di udara. Damar duduk di trotoar, tangannya memegangi bahu yang sempat terkunci. Nafasnya belum sepenuhnya teratur. Anak buahnya berdiri mengelilingi, tapi tak ada yang bersuara. Mereka menyaksikan langsung bagaimana pemimpin mereka ditaklukkan bukan dengan kekerasan brutal, tapi dengan teknik bersih dan kendali yang luar biasa. Ibda Raka melangkah pelan mendekat. Tak ada sorak, tak ada arogansi. Hanya ketegasan dalam tatapannya, dan ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Ia berhenti 1 meter di depan Damar, lalu mengangkat tangan kanan, mengepal, dan mengacungkan salam olahraga, simbol netral para petarung, bukan untuk menang, tapi untuk menghormati lawan. Damar, kata Raka perlahan, kau orang kuat, tapi kuat itu bukan soal siapa yang jatuh.
Kuat itu soal siapa yang bisa berhenti sebelum semua hancur. Damar menatapnya. Tak menjawab. Wajahnya keras, tapi tak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk di dalamnya. Marah, malu, tapi juga kagum, dan jengah pada kenyataan bahwa musuh yang dia hadapi justru tidak mempermalukannya. Warga di sini bukan musuhmu. Mereka cuma mau hidup tenang. Dan kau bisa pilih. Mau terus jadi sumber kekacauan, atau jadi orang yang bisa dikagumi tanpa harus ditakuti. Raka tetap mengepalkan tangan. Diam sesaat. Lalu perlahan, dengan sisa harga diri yang masih tersisa, Damar pun mengangkat tangan kanannya. Menyentuh kepalan Raka. Salam olahraga. Tepuk tangan kecil terdengar dari warga yang menonton dari kejauhan. Beberapa polisi yang berjaga pun saling pandang, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Anak buah Damar menunduk. Beberapa bahkan mulai melepas atribut ormas dari jaket mereka. Diam-diam, tanpa aba-aba. Setelah itu, Raka membantu Damar berdiri. Tak ada borgol, tak ada paksaan. Hanya bisikan tegas. Besok pagi, datang ke kantor. Sendiri. Kita bicara, sebagai dua warga negara. Dan Damar mengangguk. Hari itu, bukan hanya duel yang dimenangkan, tapi juga sebuah pilihan untuk kembali ke jalur damai. Bukan karena dipaksa, tapi karena dihormati. Di tengah kota yang nyaris terbakar, sebuah salam olahraga menjadi titik balik. Pagi belum lama tiba ketika ratusan notifikasi membanjiri media sosial. Potongan video berdurasi 2 menit mulai menyebar luas, direkam dari balkon rumah warga, sudutnya miring tapi jelas. Raka menghadapi Damar sendirian, menang dengan teknik bersih, lalu mengulurkan salam olahraga kepada lawan yang baru saja ia kalahkan. Keterangan videonya sederhana. 1 polisi lawan puluhan, tapi tetap tenang. Inilah cara yang seharusnya. Hanya butuh beberapa jam sebelum video itu naik ke trending. Di platform X, dulu Twitter, tagar salam olahraga Pak Raka dan polisi beretika menduduki puncak. Komentar dari warganet membanjir. Akhirnya ada polisi yang bukan cuma jago otot, tapi juga jago otak dan hati. Hormati Raka. Lawan dengan tenang, menang tanpa menghina. Beginilah seharusnya negara hadir. Tegas, tapi manusiawi. Di kantor pusat Polda, suasana tak kalah sibuk. Komandan tinggi menyaksikan ulang video tersebut di layar besar ruang rapat. Kapolda hanya mengangguk. Raka tunjukkan esensi dari pengayom masyarakat. Kita tak perlu kekerasan berlebihan, cukup integritas dan keberanian seperti ini. Namun tak semua reaksi bersifat mendukung. Beberapa pihak mempertanyakan, mengapa polisi menghadapi ormas sendirian? Apakah sopnya benar? Apakah ini tidak membuka ruang untuk glorifikasi satu orang saja? Namun suara publik lebih nyaring, mereka haus keteladanan. Dan Raka, tanpa berniat menjadi pahlawan, justru menjadi simbol baru. Simbol ketegasan tanpa kesewenang-wenangan. Sementara itu, Raka sendiri menutup ponselnya. Wajahnya datar, seperti biasa. Ia tak terlalu peduli soal viral atau pujian. Baginya, masih banyak yang harus dibereskan. Di ruangannya, ia memandangi laporan kerusuhan malam sebelumnya. Di satu sisi meja, ada secangkir kopi hitam. Di sisi lain, map yang berisi daftar nama-nama anggota ormas yang diduga menjadi provokator utama. Raka menghela napas. Viral bukan akhir. Ini baru mulai. Ia tahu, ketika sorotan sudah datang, maka ujian yang lebih besar akan menyusul. Pagi itu, suasana di markas besar Polda Metro Jaya terasa berbeda. Di lantai 3, ruang divisi profesi dan pengamanan, Propam, dipenuhi berkas, monitor pengawas, dan ekspresi serius. Ibda Raka Arya duduk di sisi kiri ruang pemeriksaan. Seragam lengkap, wajah tenang, tangan di atas meja. Di hadapannya, 3 personel Propam berpakaian sipil memegang dokumen dan rekaman video insiden,
duel di jalan, yang kini viral. "Terima kasih, Pak Raka, sudah hadir tepat waktu," ujar salah satu penyidik. Raka mengangguk. "Tugas saya menjawab dengan jujur." Proses pemeriksaan berlangsung lebih dari 2 jam. Semua ditelaah. Mengapa Raka turun sendirian? Di mana dukungan pasukan? Apakah duel itu direncanakan atau bagian dari penindakan? Apakah tindakan fisik yang dilakukan sesuai SOP bela diri kepolisian? Raka menjelaskan dengan lugas, tanpa dramatisasi. Ia memaparkan bahwa ia tidak berniat melakukan konfrontasi fisik, namun situasi darurat menuntut respon cepat, bahwa upaya negosiasi sudah dilakukan, bahkan rekaman body cam mendukungnya, bahwa gerakan bela diri hanya digunakan untuk melindungi diri dan melumpuhkan lawan secara non-mematikan, bahwa setelah situasi terkendali, ia tidak melakukan penahanan sepihak, dan melaporkan semua tindakan ke atasan dalam waktu yang tepat. Di luar ruang pemeriksaan, beberapa perwira muda dari satuan lain membicarakan kasus ini sambil menunggu giliran. "Gila ya, yang lain viral karena kasus. Dia viral karena profesionalisme. Biasanya viral langsung non-aktif. Ini malah jadi panutan." 3 hari kemudian, hasil evaluasi Propam diumumkan secara internal. Tidak ditemukan pelanggaran prosedur dalam tindakan Ibda Raka Arya. Tindakan terukur, sesuai SOP pertahanan diri, serta dilaporkan secara resmi dan transparan. Tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Raka dinyatakan lolos pemeriksaan internal. Namun, yang membuatnya lebih lega bukanlah status bersih, tapi keputusan pimpinan untuk menggunakan kasus ini sebagai studi pelatihan etika dan respons profesional di lapangan bagi anggota muda. Dengan begitu, insiden ini bukan sekadar babak personal, tapi pelajaran institusional. Sore harinya, Raka kembali duduk di pos kecil dekat wilayah rawan. Seorang bintara muda mendekat, lalu berkata sambil tersenyum, "Pak, saya lihat rekamannya. Saya belajar banyak. Terima kasih udah buktiin kalau polisi bisa tetap manusiawi tanpa lemah." Raka hanya tersenyum singkat, menatap jalan yang mulai lengang. Jangan cari jadi viral, cari jadi berguna. Beberapa hari setelah insiden di Jalan Garuda menjadi perbincangan hangat, suasana di Kementerian Dalam Negeri berubah menjadi sangat sibuk. Menteri Dalam Negeri, Bapak Harsono, duduk di ruang kerjanya dengan wajah serius sambil menatap laporan-laporan yang baru masuk. Tim khusus yang dibentuknya sudah bekerja keras mengumpulkan data terkait aktivitas ormas yang selama ini menimbulkan keresahan di berbagai daerah, termasuk kasus di wilayah Raka bertugas. Laporan itu tidak main-main. Ada bukti-bukti pemaksaan iuran ilegal, intimidasi terhadap warga, hingga tindak kekerasan yang terorganisir. Pelanggaran yang sudah melanggar hukum negara dan merusak ketentraman masyarakat. Menteri Harsono membuka laptop dan menelpon langsung ke Kapolri. "Pak Kapolri, saya sudah pelajari laporan tentang ormas di beberapa wilayah. Ini bukan sekadar masalah sosial biasa. Ini masalah hukum dan keamanan nasional." Di sisi lain, Kapolri yang mendengar langsung mengatakan, "Kami sudah meningkatkan pengawasan dan penindakan. Kasus di Jalan Garuda adalah contoh nyata. Ibda Raka sudah menunjukkan sikap tegas dan beretika." Menteri Harsono menutup telepon dengan keputusan tegas. "Kami akan keluarkan surat keputusan pembubaran ormas yang bermasalah. Ini demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak ada kompromi untuk yang membuat resah." Berita ini mulai bocor ke media dan membuat gelombang reaksi di publik. Warga menyambut baik langkah pemerintah. Di sisi lain, anggota ormas yang tersudut mulai panik. Mereka tahu ini berarti akhir dari kebebasan main api. Raka yang mendengar kabar ini, menghela napas lega tapi tetap waspada. Bubarkan atau tidak, masalahnya belum selesai. Ini baru permulaan perbaikan, pikirnya. Namun satu hal pasti, kota mulai bisa bernapas lega. Gelombang pembubaran ormas yang diumumkan pemerintah membawa dampak besar di dalam tubuh kelompok damar.
Suasana semakin tegang dan tidak menentu. Di sebuah ruang pertemuan sederhana yang mulai dipenuhi oleh suara debat panas, Reza, salah satu anggota senior Ormas yang selama ini dikenal lebih tenang dan berpikiran terbuka, mulai mengangkat suara keraguannya. "Kita harus jujur pada diri sendiri," ujar Reza dengan nada serius. "Apakah cara Damar selama ini benar? Apakah kita mau terus menjadi sumber keresahan? Ataukah ada jalan lain yang lebih baik?" Beberapa anggota muda yang mulai lelah dengan konflik dan tekanan eksternal mulai mengangguk setuju. Mereka rindu ketenangan, bukan kekerasan. Damar, yang duduk di ujung ruangan, memandang Reza dengan mata menyala. "Kamu ingin pengkhianatan? Atau kamu ingin kita bubar dengan damai?" Namun, perdebatan itu sudah tidak bisa dihentikan. Suara-suara yang dulu senyap kini mulai bersuara lantang, meminta perubahan. Sejumlah anggota mulai mengajukan pengunduran diri. Mereka memilih meninggalkan ormas yang sudah mereka anggap membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. Di luar ruang itu, suasana semakin memburuk. Kabar perpecahan mulai menyebar, melemahkan posisi Damar yang selama ini kuat sebagai pemimpin. Reza pun mulai merencanakan pendekatan baru. Ia ingin bertemu dengan pihak pemerintah, termasuk Raka, untuk mencari solusi damai. Namun langkah itu tentu bukan tanpa risiko. Damar tidak akan membiarkan anggotanya begitu saja berbalik arah tanpa perlawanan. Suasana ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi awak media dan warga yang ingin menyaksikan jalannya persidangan tokoh ormas yang selama ini menjadi sumber keresahan. Di kursi terdakwa duduklah Damar, dengan ekspresi tegang dan sedikit lelah. Dia mengenakan pakaian tahanan, tangan terborgol, namun tetap berusaha mempertahankan sikap kerasnya. Hakim membuka sidang dengan tegas. Sidang dimulai. Terdakwa atas nama Damar dituduh melakukan kekerasan, pemaksaan iuran ilegal, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Jaksa penuntut umum memaparkan bukti-bukti yang kuat. Video rekaman aksi pembakaran mobil polisi, laporan saksi warga, dan dokumen hasil penyelidikan dari kepolisian dijadikan barang bukti. Salah satu saksi, seorang warga yang sempat diintimidasi oleh anggota ormas, tampil di depan dan menceritakan pengalamannya dengan suara bergetar. "Ketika kami menolak bayar iuran, mereka datang malam-malam, mengancam dan memaksa. Kami takut," katanya. Di ruang sidang, suara itu menggema, membuat banyak pendengar terdiam. Di sisi lain, pengacara Damar mencoba membela dengan argumen bahwa kliennya hanya mempertahankan hak ormas sebagai organisasi sosial, tapi bukti-bukti yang disampaikan sangat memberatkan. Sidang berlangsung ketat, transparan, dan menjadi perhatian publik. Di luar gedung pengadilan, Raka berdiri bersama beberapa rekan polisi. Ia memandang ke arah ruang sidang dengan wajah serius. "Ini bukan soal kemenangan pribadi," kata Raka. "Ini soal keadilan dan keamanan masyarakat. Semoga ini menjadi pelajaran untuk semua." Sidang terbuka ini menjadi momen penting. Masyarakat menyaksikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan tindakan anarkis tidak akan dibiarkan. Di balik layar, tekanan dari pemerintah semakin kuat agar kasus ini dituntaskan dengan tegas demi menciptakan ketertiban dan keamanan. Setelah proses hukum berjalan, akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan resmi yang menegaskan pembubaran ormas yang selama ini membuat keresahan di masyarakat. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Menteri Harsono berdiri di podium dengan wajah tegas namun penuh harapan. "Berdasarkan hasil investigasi dan proses hukum yang berjalan, kami mengumumkan pembubaran ormas tersebut secara resmi dan legal. Keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat luas," ujarnya. Berbagai dokumen resmi dan surat keputusan ditunjukkan kepada media yang hadir, sebagai bukti transparansi dan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum. Masyarakat menyambut baik kabar ini. Berita pembubaran ormas tersebar luas, menjadi topik utama di berbagai media sosial dan forum diskusi. Warga merasa lega,
berharap situasi bisa kembali kondusif dan aman tanpa ancaman dari kelompok yang meresahkan. Di sisi lain, anggota ormas yang tersisa mulai membubarkan diri secara perlahan, menyadari bahwa perlawanan mereka telah mencapai titik akhir. Raka, yang mendengar berita tersebut, menghela napas panjang di pos jaga malamnya. Ini baru permulaan membangun kembali kedamaian, pikirnya. Beberapa minggu setelah pembubaran ormas diumumkan, suasana kota perlahan mulai kembali tenang. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini dipenuhi aktivitas sehari-hari yang damai. Warga yang sempat merasa takut dan resah kini berani keluar rumah, berinteraksi tanpa rasa cemas. Pedagang kaki lima mulai membuka lapak lagi, anak-anak bermain di taman, dan masyarakat beraktivitas seperti sedia kala. Di tengah suasana yang mulai membaik, Ibda Raka kembali menjalankan tugas rutinnya sebagai polisi pengayom masyarakat. Ia berpatroli dengan santai, menyapa warga, dan mengawasi ketertiban tanpa harus menghadapi ancaman besar. Raka tahu, kerja keras tidak berhenti sampai di sini. Namun hari-hari yang lebih damai memberinya semangat baru. Saat berjalan di sebuah jalan kecil, seorang ibu menyapa. "Terima kasih, Pak Raka, kota kami jadi lebih aman." Raka hanya tersenyum, menjawab, "Ini tugas saya. Semua ini berkat kerja sama kita semua." Ketika malam tiba, Raka duduk di pos jaga kecil, menatap langit penuh bintang. Kota yang dulu resah kini perlahan menemukan kembali kedamaiannya. Malam itu, setelah tugasnya usai, Ibda Raka duduk di meja kecil di ruang kerjanya. Lampu redup menyinari sebuah buku harian yang terbuka. Dengan pulpen di tangan, ia mulai menulis. "Hari ini, aku belajar bahwa menegakkan hukum bukan hanya soal kekuatan atau kewenangan. Kekuatan bisa membuat orang takut, tapi hanya keteladanan yang bisa membuat mereka menghormati. Ketika aku menghadapi Damar dan ormasnya, aku tahu bahwa kekerasan yang berlebihan hanya akan menimbulkan luka lebih dalam. Namun, dengan kesabaran, pengendalian diri, dan sikap manusiawi, aku bisa membuka jalan damai. Viral atau tidak, pujian atau kritikan, bukan itu yang utama. Yang penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatnya. Kepercayaan itulah yang membangun ketertiban sejati." Ormas sudah dibubarkan, ketenangan mulai kembali. Tapi perjalanan menjaga kedamaian ini masih panjang. Aku harus terus belajar, menjadi pelindung yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara moral. Raka menutup buku hariannya, menarik napas panjang. Di balik seragam yang ia kenakan, ada tekad yang tak tergoyahkan untuk terus melayani dan melindungi dengan hati. Kota yang sempat resah kini bernafas lega, menatap masa depan yang lebih cerah. Dan di balik itu, ada seorang penegak hukum yang percaya. Hukum sejati ditegakkan bukan dengan tangan besi, tapi dengan keteladanan dan hati nurani. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang keberanian, ketegasan, dan keteladanan Ibda Raka bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan yang tepat dan hati yang tulus. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh makna dan inspirasi. Klik tombol subscribe sekarang, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.